Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya, shalom. Dan selamat datang di acara kami bersama PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara ini, selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali kita semua bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Hai. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk bisa lebih mengerti apa yang apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Begitu juga dengan kedewasaan. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa, terutama dalam iman, itu adalah pilihan. Dan tema hari ini adalah pelayanan adalah kewajiban. Kembali kita bersama-sama akan belajar bersama-sama dengan Tante Chun Wahono. Mami, selamat sore, selamat malam, selamat pagi di sana. Selamat datang kembali Mami bersama-sama dengan kita. Dan selama 3 minggu ini, plus nanti tanggal 3 Desember kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menggali pengalaman dari pelayanan adalah kewajiban. Silakan Mami untuk boleh mulai acara hari ini. Oke, selamat pagi aja deh ya. Saya senang sekali bahwa kalian mau belajar firman. Ini hidup sebentar lagi, waktu tuh berjalan cepat. Aduh, masa udah November? Saya rasa dulu COVID baru Januari, Februari, Maret. Sekarang bayangin udah November. Dan udah pengen pertengahan lagi. Kita paling sebulan, Desember repot dengan Natal. Udah lewat tanggal 10, udah repot dengan Natal. Jadi saya senang sekali bahwa hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman 34 orang gitu ya. Oke, tema hari ini saya diberikan berbuah kewajiban setiap anak Allah. Ada panjang, ada hambatan-hambatannya, dan kalau kita berbuah ada upah yang dari Tuhan. Itu sebabnya saya bikin bertahap. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, terutama yang baru-baru, di tengah-tengah pengajaran, kalau saya terlalu cepat, kalau saya omong nggak jelas, di laptop raise hand aja. Nanti kalau raise hand, nanti kamu omong, tanya yang mana gitu ya. Saya tidak mau cuman habisin makalah saya dan kalian cuman dapat sedikit-sedikit. Lebih baik kita perlahan-lahan tetapi semua mengerti. Nggak apa-apa, tanya, cut aja saya omong, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, saya mau bilang begini. Kita bertumbuh karena kita belajar firman. Dulu saya nggak tahu kaitannya, tetapi karena berpuluh tahun bergumul sama firman Tuhan, maka pakai gaya cara saya mulai buat gitu pengajaran. Dan saya lihat memang sesungguhnya berbuah itu kewajiban. Dulu saya pikir tawaran, pelayanan kewajiban, hampir sama. Pelajaran berbuah sama pelajaran pelayanan hampir sama, tapi nggak sama. Tapi banyak ayat yang sama. Kalau Anda belajar tentang berbuah kewajiban, Anda bisa ganti juga nanti masuk ayat-ayat pelayanan. Karena begini, coba bayangin ya, sederhana saja saya bahas. Tuhan Yesus sudah tebus kita. Tebusnya nggak main-main, sampai dia mati di atas kayu salib. Menderitanya, bayangin jalan salib.
Sebentar lagi akan ada tablo, ada sandiwara, nggak tahu di sana ada apa. Bagaimana menderitanya Yesus, ya, dicambuk, diludahin, apalagi waktu dia panggul salib, 13-14 kali dia jatuh, ya, sampai ada orang mesti tolong dia, Simon dari Kirene, tolong dia, ya. Jadi begitu menderita, untungnya kita tahu dia adalah Tuhan, hari ketiga dia bangkit. Padahal di depan dia ada batu yang besar sekali. Banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, rasul Tuhan, membangkitkan orang mati. Ada. Ya, zaman sekarang aja tuh ada orang Korea tuh, kalau nggak salah namanya Ki Dong Kim, ya kalau nggak salah. Dia orang udah mati 3 hari bisa hidup lagi gitu loh di Korea, ya. Tapi hamba Tuhan mati dan hidup sendiri nggak ada, hanya Yesus. Dan Yesus dibangunkan oleh Roh Kudus, ada ayatnya itu. Jadi teman-teman, kalau Yesus tidak bangun, sia-sialah iman kita. Hanya Yesus yang mati dan dia bisa bangkit. Ya. Maka apapun kelalaian, dosa kita, mari di awal pelayanan, di awal pengajaran ini kita mau serius. Jangan selalu berpikir bahwa saya banyak dosa. Saya banyak berbuat yang tidak Tuhan berkenan. Apa saya layak? Kalian layak. Karena untuk orang berdosa Yesus datang. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Supaya kita semua boleh selamat menjadi anak kerajaan Allah dan kita memenuhi kapling di surga. Ingat itu. Ya. Kalau kita punya salah, kita ingat satu ayat. 2 Tawari 7 ayat 13-14. Banyak hamba Tuhan omong masa pandemi COVID ini adalah ketika manusia tidak bisa menghukum, saya kata-katanya aku kerasin, menghukum orang yang berdosa karena kedudukannya, karena uangnya, karena statusnya gitu. Maka sebenarnya pandemi ini adalah peringatan dari Tuhan. Supaya kita bertobat. Semua pengajaran, semua ekonom bisnis bilang, semua mati zaman 2 tahun ini. Makanya sampai setiap pemerintah turunkan peraturan. Kredit bisa diperpanjang, semua hal-hal gitu. Saya kemarin ya, ada temen lah suruh aku ke Amerika. Kenapa kemarin gak ikut? Aku punya lihat paspor udah mati setahun yang lalu. Waktu aku mau pergi urus, saya udah siap-siap nih. Aduh, aku nih teman dorong aku terus suruh. Jadi aku pergi sama satu teman yang dorong ini aku. Aku malas sekali sediain account, sediain nanti interview, surat siapa yang jamin tinggal di mana. Aduh, pusing, saya nggak mau. Tetapi satu hari saya lagi jalan, liwat di tempat perumusan itu, stop. Saya stop, berdua jadi sama dia. Dia tanya, saya bilang begini, saya punya udah mati, kapan? Setahun yang lalu. Jadi saya mau bikin baru. No, coba kedutaan Amerika di Verleng 2 tahun. Bilangin tuh saudara-saudara kamu. Dia Verleng 2 tahun sampai Desember ini. Jadi yang udah mati hampir 2 tahun visa Amerikanya cepat. Orang tuamu, saudaramu, segala bilangin. Kedutaan Amerika Verleng 2 tahun
Sehingga kita tinggal perpanjang visa, nggak usah baru lagi. Aduh, jadinya udah aku bikin, ya. Jadi aku bikin cuman perpanjang. Jadi banyak semua unit kehidupan karena pandemi, mengerti kesusahan pandemi, maka diundur-undur. Katanya ini lagi down dunia, benar. Tetapi ingat ya teman, ada banyak teman-teman kita, pandemi ini lagi up, bener-bener. Dia bilang tukang apa? Tukang pot. Tukang pot saya udah buka turunan dari bapak saya udah 42 tahun. Belum pernah order produksi saya naik seperti 2 tahun ini. Tukang apa? Tukang obat. Tukang obat tuh buka yang di Pasar Baru yang cerita langganan aku. Saya buka kios begini puluhan tahun. Tetapi 2 tahun saya jualan kios obat, saya beli rumah 1 di Alam Sutra. Anda lihat, Tuhan tahu kepada siapa dia memberkati, kepada siapa dia harus habiskan. Manusia nggak bisa berbuat itu, Tuhan yang berbuat. Jadi jalan Tuhan tidak pernah salah. Ada yang dia habisin, tetapi ada juga yang dia angkat luar biasa. Kalau aku cerita ini nggak habis-habisnya, ya. Istri yang dihina-hina sama lakinya karena keluarga miskin. Suaminya gaji gede, tahu-taunya suaminya cuma dikasih gaji 40%. Mesti bayar cicilan ini itu, nggak punya duit. Maka si istri ini pintar masak, buka PO 2 tahun ini semua cicilan istri yang bayar. Anda lihat teman, apa yang tidak pernah ada di pikiran kita, apa yang tidak pernah ada di hati kita, Allah sediakan. Coba baca dulu itu 1 Kor 2 ayat 9. Siapa yang tahu ayat itu? Coba baca dan cari, ayo cepetan pembukaan. 1 Kor 2 ayat 9. Not. Iya benar 1 Kor 2. Yudi, ayo Yudi. Yudi. Buka dong gambar. Yes, Udah. please. 1 Kor 2 ayat 9. Yes. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk siapa ini yang baca? Siapa nama yang baca? Siapa? Bukan Yudi. Yudi. Yudi, coba kata-kata terakhir. Bagi siapa Yudi? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua omong, semua diam-diam omong di dalam hati. Apa yang tidak pernah ada dalam pikiran dan hati manusia, Allah yang sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ulang, siapa yang mengasihi Dia? Saya. Allah akan sediakan bagi saya apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang tidak pernah ada di dalam hati. Allah sediakan untuk saya. Amin. Hari ini banyak orang dalam lembah kegelapan. Banyak orang dalam persoalan masalah yang tidak bisa ada jawaban. Tetapi ingat, saya buka 4 kali pertemuan ini dengan ayat ini. Bagi saya yang mengasihi Allah. Konkretnya orang yang mengasihi Allah apa? Coba Riana yang jawab. Dengan 1 kalimat aja. 1 kalimat. Orang yang mengasihi Allah, orang yang apa? Riana. Orang yang mengasihi Allah, orang yang apa, Mi?
Iya, konkretnya apa ngomongnya? Satu kalimat aja. Oh, orang yang mengasihi Allah, orang yang berpegang dan bertekun dalam firman-Nya. Iya, tapi lebih sederhana, orang yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Ini orang yang mengasihi Allah. Di dalamnya tercakup Tuhan perintahkan untuk ngalah, untuk diam, untuk sabar, untuk mengampuni, untuk memberi, untuk lupakan masa lalu, untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Semuanya itu perintah Tuhan kalau kita tunduk dan taat. Mari kita baca 2 Tawari 7, 13, 14. Ayo satu orang baca. Cien. Siapa ini Cien? Ada kitab suci di depan kamu, Cien? Oke, kalau nggak ada, yang cepat aja. Siapa yang siap? Aku udah dapet nih. Gua nggak mau kamu. Silakan yang lain. Kamu udah terlalu pinter. Dengerin teman-teman yang lainnya. Jangan biarkan Riana ngomong terus. Riana makin lama makin pinter, makin fasih. Tetapi kamu coba belajar. Saya nggak marah kamu salah, tapi kamu berlatih. Jangan yang udah pinter ngomong terus. Nanti kalau sama Riana, sama Dede, sama Yudi, saya mau pertanyaan soal. Tapi untuk baca, ayo sekalian. Cepat-cepat. Ayo. Ya, Siapa? saya Ibu Ya. Jun. Siapa itu? Saya Esther. Ya, silakan. Nah, 2 Tawari 7 ya? 7 ayat 13-14. Ayat 13-14. Oke, 13-14. Oke. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, Merendahkan diri. Terus dan mencari wajahku, berdoa, mencari wajahku, mencari wajah Tuhan, terus lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. berbalik dari jalan yang jahat. 4 poin. Lihat ya, catat ya. Kalau kita dalam kasus, dalam masalah, dalam segala hal seperti yang tadi awal saya omong, kita merendahkan diri, kita berdoa, mencari wajah Tuhan, langsung bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Terusin Esther, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Aduh, luar biasa. Ini dari zaman perjanjian lama, itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan yang kita cari hari ini. Itulah Tuhan kita yang kita mau sembah. Itulah Tuhan kita yang kita mau ikuti. Sedosa apapun kita, sedosa apapun, ya kan? Kalau kita merekam, yang atasnya nama Tuhan disebut kita dong. Setiap hari kita sebut nama Tuhan, bangun tidur, mau makan, lagi susah, mau tidur, kita sebut nama Tuhan. Tetapi kita dalam problem. Maka banyak orang cuman berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dengerin saya ya. Tetapi apakah dia merendahkan diri? Apakah dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat? Coba teman, pikir. Makanya kesusahan kamu lambat. Makanya persoalan kamu nggak selesai-selesai. Makanya yang satu belum selesai, datang lagi yang lain, kamu bertobat-tobat. Dan kamu tidak mau merendahkan diri. Ada 4 poin, ini kata-kata Tuhan.
Dari zaman perjanjian baru jelas di perjanjian lama, di perjanjian baru cumanya bertobatlah lebih daripada 10 ayat. Tetapi di sini supaya kita bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, nomor 1 kita merendahkan diri. Nanti saya kasih pelajaran tentang apa itu merendahkan diri. Ya, poin 1 merendahkan diri, 1 aja saya kasih. Orang yang mau merendahkan diri adalah orang yang mau terima nasihat. Itu yang paling poin. Ada poin yang lain banyak. Tapi untuk dalam kaitan ini adalah orang yang bisa dinasehati. Banyak orang kalau dia udah settle ya, udah punya status baik, udah punya duit, dan dia udah kenyang pengalaman, biasanya orang semacam ini susah sekali dinasehati. Tetapi firman Tuhan bilang kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri, ya. Walaupun udah tahu, dengerin nih Riana. Kalau Andy ngomong apa juga, dia lagi sok jadi hero, lu tuh mesti begini nih kalau Andy ngomong, lu mesti gini nih. Oh gitu ya. Lu nggak boleh begini nih. Iya, gue udah tahu. Waduh. Lelaki kalau bilang gue udah tahu dan kali dia nggak cerita lagi. Ya, makanya banyak sekali istri kedua selingkuhan nggak lebih cantik dari kita, nggak lebih pinter dari kita, tetapi Riana dia pintar begini nih. Oh gitu ya Pak ya. Oh gitu, puji-puji dikit, perutnya memang gendut, mukanya emang nggak terlalu bagus. Gue belajar loh. Aduh, lu paling cakep sedunia bakal gua, gitu. Emang lu bukan paling cakep sedunia, tapi lu paling cakep bakal gua. Belajar ya Dedek di hari tua, bukan muda-muda doang, gitu, ya. Aku lihat di sini ada si Ahien. Lu dapat dari mana Ahien? Kan ikut grup kita, Mi. Kan ikut grup kita. Oh sih, dari dulu ya. Belajar begitu Ahien ngomong sama Marianti. Bininya Ahien nih ya, cantik sekali. Dan lemah lembut. Untung si Ahien dapat si Marianti. Ahien ini baik, cuman emosi, orangnya emosi. Nah, kalau dapat bini yang ngomongnya lemah lembut, jadi udah kalah hawa. Andy belajar terima Riana yang kurang lemah lembut. Nggak bisa, susah. Sama aku, sama. Makanya kita cocok, nggak pernah ketemu juga kita cocok. Paling susah sekali menjadi kayak Putri Solo. Orang tomboy dari masih muda ada Yudi tahu. Tetapi suami saya kalau komplain, lu kayak perempuan sedikit sih, udah ilah anak udah banyak, kayak perempuan, kalau kagak gua perempuan kagak punya anak, gitu. Ya. Jadi rendahkan dirimu. Ya. Berdoa, udah gak usah dicerita, dan mencari wajah Tuhan adalah di dalam firman. Banyak orang cari Tuhan, tapi males baca firman. Ingat itu. Firman adalah Allah, kata Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita baca firman setiap hari, bukan hanya pikiran Allah masuk di kita, tetapi kita bergaul dengan Allah. Catat itu, ya. Kalau kita baca firman pelan-pelan,
itu kita lagi mencari wajah Tuhan dan kita sedang bergaul dengan Tuhan. Maka orang yang bergaul rapat sama satu, dia pasti impartasi something, pasti. Ya, aku sama Esther 20 tahun. Esther nggak bisa makan kecuali makanan Manado. Saya paling bisa makan bakmi, kemana-mana makan bakmi. Esther kalau ngaku dia gemuk karena makan bakmi ditularin sama Ibu Cun. Saya juga bilang, saya sekarang suka sekali makanan Manado karena bergaul sama dia. Itu sama teman. Bayangkan kalau kita bergaul dengan Allah. Bisa dimengerti Ibu Esther? Iya Ibu Esther, mengerti ilustrasi ini? Iya jelas sekali sih. Gampang sekali kan. Maka siapa kita, kan ada bahasa Inggrisnya, gua rada lupa. Apa nih? Your future depend your best friend. Oh. Ya, coba lengkapi. Bagaimana tuh bahasa Inggrisnya? Hari depanmu tergantung best friendmu siapa sekarang. Ada bahasa Inggrisnya. Apa coba Riana sekarang yang bagian begitu lu? Aku rasa Mami bilang udah bener sih, Mi. Bahasa Inggrisnya apa jadi? Kamu bergaul Your sama siapa? future. Your future is depending on who surrounds you, gitu loh. Yeah. Tergantung dari siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu pasti mempengaruhi kita. Saya ulang ya. Suryani. Coba lihat Suryani, teman kamu siapa, teman baik kamu siapa. Nanti lama-lama kamu jadi terimpartasi atau kamu mengimpartasi. Jadi cari, makanya ada perkataan. Ayo Riana sekarang yang aku tanya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayo cepat. Yudi, Akhir, ayo yang udah pada pinter. Ada Henry Sanjaya kok cuma mereknya gambarnya doang. Mana dong Henry? Mukanya si Lili, mana si Lili? Ada Eli Wong lagi nih. Siapa yang kasih kamu? Ya, Mami. Ya, itu aku kenal Riana yang baik dan selalu happy sama Pak Andy. Oh. Ya, Mami. Aku udah kasih waktu. Oke, Mi. 1 Korintus 15:33. Iya, betul. Ayo, yang baca Eli Wong. 1 Korintus 15, Wailah baru berdiri, kelamaan. Akhir baca. 1 Korintus 15 ayat 33. Lu nggak bisa juga cari suruh Marianti deh. Di Amsal juga ada, Mami. Apa coba yang di Amsal? 1 Korintus 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oh, coba jadi malang nggak kira-kira lu jadi malang katanya. 1 Korintus berapa, Mi? 1 Korintus 15 berapa, Mi? 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, aku baca ya, Mi. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Mami. Amsal di mana, Dek? Amsal 13 ayat 20. Ayat 13 ayat 20. Gua nggak mau nyari lagi, malas. Oke. Ya. Makanya pergaulan itu sangat-sangat penting. Saya bilangin ya teman-teman. Jaga pergaulanmu. Kebiasaan baik kamu bisa hilang kalau teman baikmu enggak. Iya, kita selalu Saya ingat puluhan tahun yang lalu ada Om Puspo, kalian banyak yang kenal. Dia ajar Wai Tampung di Tomak, orang baru sekali. Dia ajar jam 5, rumah dia
jauh sono di Tebet. Jam 5 udah ada di lapangan belajar Waitangku. Lama, hampir sejam. Untuk support, aku datang supaya banyak orang Tomang yang ikut. Tapi lama-lama, baru 3-5 hari, saya lupa, apa seminggu, jam doa saya hilang. Sebab jam doa saya jam 5. Saya Waitangku, jadi jam doa saya kacau. Sedangkan saya kalau udah jam 7, jam 8, udah sibuk, orang telepon, kerjaan banyak. Jadi saya bilang sama Puspo, maaf, saya nggak bisa ikut Waitangkung lagi. Lihat nggak, kita dalam hidup harus memilih mana yang lebih penting. Waitangkung juga penting, bakal badan sehat. Ada sekarang orang-orang yang sehat, teman saya umur 78, ikut sama Puspo itu waktu. Sekarang dia yang ngajar di sini. Badannya sehat sampai hari ini. Ya, tetapi kan setiap orang lain-lain. Prioritas saya untuk doa, karena saya nggak punya waktu lagi. Kebiasaan yang baik bisa hilang. Ingat itu. Sekali lagi saya pesan, jaga pergaulan. Maka tadi Amsal bilang, kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Kalau kamu bergaul sama orang yang mulutnya ember, bikin darah mendidih melulu, kalau ngomong tukang bohong, lebih baik jaga jarak. Kecuali ada kecuali. Kecuali kamu punya mindset mempertobatkan dia. Karena dia orang dekat sama kamu. Kamu belajar rendahkan dirimu, banyak berdoa dan mencari firman Tuhan, maka orang yang kamu sayang itu pasti bisa bertobat. Ingat itu, ya. Mami, itu ada Pak Andre mau nanya, Mi. Silakan Andre. Nggak ada gambarnya sih, saya kagak kelihatan. Ayo Dre, tanya Dre. Shalom, Mami Chun. Ya, saya teringat ini. Katakanlah siapa temanmu, maka aku akan katakan siapa dirimu. Tell me who your friend are. Itu maksudnya, itu tadi yang Mami Chun tanya, bahasa Inggrisnya apa, itu loh. Nah, ya saya teringat waktu, tell me who is your friend, and then I will tell you who you are. Iya. Jadi pergaulan itu sangat-sangat menentukan. Kita mau dibawa kemana. Jadi tell me who your friend, and then I will tell you who you are. Terima kasih. Thank you. Tell me your best friend, and I will tell you your future. Nggak salah dong, Diana ya, Diana. Betul nih, betul banget. Tell me your best friend, and I will tell you your future. Gitu. Ya, jadi lihatin, kalau kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan masih melalui firman, kemudian kita bertobat dari jalan yang jahat, maka Tuhan dengar dari sorga. Tuhan senang kalau kita bertobat. Bukan hanya Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi Dia akan memulihkan keadaan kita, negeri kita, perusahaan kita, komunitas kita, usaha kita, apa saja. Baru kemarin aku pelayanan, ada satu perusahaan di-cut, anak buahnya dipotong 40%. Itu dia udah warisin ke anak-anaknya. Satu hari dia lihat makin merosot pandemi. Jadi dia berdoa, ini bosnya teman baik saya, ngoceh-ngoceh, barang dilihat, coba lihat pembukuan, bapaknya lihat, diperiksa. Salah satu bapaknya kaget bahwa perusahaannya, pegawainya di-cut sampai 40%. Padahal pegawainya cuma 25 orang. Usaha itu cuma perlu 25 orang. Semua pakai komputer sama pabriknya. Kata bapaknya, gue nggak mau minta apa-apa. Emang gue udah gak ikut campur. Tapi kita nggak kekurangan. Makan kita senang segala apa.
Papi minta dikembalikan gajian orang-orang itu. Nggak boleh. Kamu tahu nggak? Dia ngomong lelaki itu sampai berlinang air mata karena dia ambil tisu di depan saya. Kenapa? Omsetnya bisa langsung naik. Coba, nggak bisa dipikir. Nggak ada di dalam kamusnya. Bukan ditambah marketingnya, tetapi cuman gaji pegawai dia tidak potong. Omsetnya langsung naik. Anda lihat? Manusia hidup bukan dari apa yang dilihat saja. Tetapi kita punya tubuh rohani harus kuat. Ketika kita taat tunduk kepada firman Tuhan, maka apa yang mustahil akan terjadi dari hidup kita. Amin. Hanya taat. Kalau kita taat kepada firman Tuhan. Ya nggak bisa dong Cun, kalau bertutup kan omset lagi kurang, semua orang juga tahu lagi kurang. Gue tanya dulu lu di rumah tangga lu pasaran dikurangin nggak? Lu pergi jalan begitu segala makan lebih loyal apa jadi lebih apa? Gojek terus makan, jadi lebih mahal gini-gini. Ya pergi juga, apalagi setahun ini setengah tahun udah beres. Bayangkan lu hidup persis seperti sedia kala. Sedangkan pegawai yang udah susah, gajinya kecil, lu potong segitu. Maka ketika kita mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang gak benar, gak sesuai firman Tuhan. Ini Tuhan berjanji, bukan hanya mengampuni, dia pulihkan apa yang menjadi persoalan kita. Amin. Ibrani 10 ayat 38-39. Ayo Pak Andre yang baca, Pak Andre. Ibrani 10 ayat 38-39, Pak Andre. Bu Jun, Ibrani berapa? 38-39 dari Ibrani 10. Oke, 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Amin enggak, Dede? Kita bukan orang yang mengundurkan diri. Kita dalam bagaian ayatnya jelas sekali. Kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Untung akhir balik lagi. Kita orang percaya, tapi karena kesibukan, karena kemalasan, akhir mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, percaya, ini firman bukan Ibu Cun takut-takutin. Kita akan binasa. Satu hari kita akan berbuat dosa. Kalau kita nggak melekat, ketika kita sedang berbuat dosa, Tuhan panggil kita. Maka upah dosa adalah maut. Cocok sama ini. Anda lihat. Ikut Tuhan nggak bisa. Saya mau ikut Tuhan 50%, nggak bisa. Orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Ingat pelajaran yang terakhir. Ya, ini udah jelas sekali. Jadi ada banyak kebenaran yang didukung banyak ayat, tapi bahasanya beda. Tapi poinnya sama. Ingat itu. Mungkin dia nggak ngerti pakai ayat ini. Tuhan bikin lagi satu lagi di ayat. Bikin lagi di perjanjian baru. Dulu udah ada di perjanjian lama. Poinnya sama. Tetapi pakai bahasa perumpamaan yang berbeda-beda. Poinnya, orang yang mengundurkan diri binasa. Saya udah pernah ceritakan. Nggak tahu di sini kayaknya belum. Ada begini nih.
Waktu Allah menciptakan udara apa sih ini, Antarktika apa? Itu diciptakan untuk burung-burung. Kalau nggak ada udara, burung nggak bisa hidup. Allah menciptakan dulu tanah dipisahkan sama air, jadi ada tanah. Ketika ada tanah, jadi ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang melata. Binatang melata, tumbuh-tumbuhan nggak bisa hidup kalau nggak ada tanah. Makanya Tuhan ciptakan dulu. Tetapi nggak ada binatang darat, nggak ada tumbuhan, tanah tetap ada. Karena untuk apa? Untuk bangun segala macam. Tapi poinnya, Tuhan ciptakan laut, ada binatang laut, ada ikannya. Ikan ini hakikat hidupnya sama laut, sama air. Kalau nggak ada air, ikan ditaruh di tanah ya mati. Manusia hakikat hidupnya Allah. Ingat ya tuh Kejadian 1:27 kalau nggak salah. Baiklah kita menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ayat 26, 27, 28, gua nggak tahu ayat itu. Jadi hakikat hidup manusia adalah di tangan Allah. Apalagi di Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah menciptakan manusia pakai debu tanah, dihembuskan roh, jadilah makhluk itu hidup. Hakikat hidup manusia adalah di dalam Allah. Kita manusia mau hidup tanpa Allah, mana bisa? Bisa makan kan? Bahasanya lain, tapi poinnya sama lagi. Hakikat hidup manusia adalah di tangan Allah. Dari sono, dari penciptaannya, dari sononya. Hakikat hidup manusia adalah di tangan Allah. Maka manusia yang mau hidup tanpa Allah, ya mati. Saya udah forward, ada suratnya si Habibie sebelum mati. Nanti saya forward ke Riana ya, ke adik dedek, ntar sebari. Dia orang Islam, orang terkenal, pernah jadi presiden. Waktu dia mati, waktu dia mau mati, anak dia semua berhasil, kaya raya, bertitel, hidup di luar negeri, semua di luar negeri. Bininya meninggal, dia sendirian til di rumah gede. Bawahnya seperti karpak. Waktu dia mati, dimasukin video Mercy, mobil kuno-kuno, Volvo yang kuno-kuno, mungkin ada tinggal satu di Indonesia, ada di bawah rumah dia, karma. Tapi dia tulis surat, saya sendirian, saya gemetar, saya sakit, saya ngomong susah, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada mantu. Untung ada sobat lama temenin saya cuma berdua. Dia cerita panjang, ntar kamu baca sendiri. Poinnya dia bilang gini, saya cuma salah satu, saya punya salah satu. Saya tidak didik anak saya ilmu agama. Bayangin. Saya salah, saya tidak didik anak saya dalam ilmu agama. Itu firman bukan yang menghasilkan iman. Saya lihat lagi, ini lagi ada di sini. Satu anak tunggal tinggal di Perth. Ini ada yang kenal nanti. Dia aktivis di sana. Belum menikah, papi maminya orang lulusan Jerman, pinter, keren. Tapi udah tua, biar pinter, keren kayak apa, ya tetap aja ngacai, tetap aja Alzheimer. Dia nekat, dia bilang ini kesempatan terakhir melayani papinya. Pulang lu, dia resign.
Waktu dia mau resign, dia bilang sama saya, takut nggak? Nggak usah takut. Iya, saya juga nggak takut. Dia pulang setengah tahun di sini. Dia tinggalin kerjaannya yang bagus, udah punya rumah, punya usaha, punya segala. Dia tinggal di Indonesia. Coba bayangin. Relasi, menjaga relasi. Anak yang berbakti, berani ambil resiko. Nanti gimana lagi, Mami? Saya cari, saya punya iman kok, pasti saya dapat kerjaan lagi. Tapi saya mesti dampingi papi saya. Sebab nanti saya bisa sampai ke Australia, saya bisa begini, begono, itu karena perjuangan papi mami saya. Biar di hari tua saya temenin dia. Aduh, dia cerita aku sangat-sangat terharu gitu ya. Ada anak muda, punya segala, berani ambil risiko, tinggalkan untuk melayani. Dia robah rumahnya supaya WC-nya masuk di kamar bapaknya. Semua dia rapin. Yang punya rumahnya dia ratain semua supaya papinya kalau perlu kursi roda dia robah. Jadi bukan cuma temenin doang, tetapi dia ubah rumahnya supaya bisa bakal papi maminya. Aku lihat anak yang begitu pasti Tuhan berkati. Ya, ingat itu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengundurkan diri. Begitu kita tidak melekat kepada firman, begitu kita tidak bergaul sama firman, maka itu adalah kesempatan untuk iblis menyerang. Di mana ayatnya, Riana? Ketika Yesus dicobai, kemudian iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblisnya nggak lari jauh-jauh, Riana. Dia cuma mundur dan menunggu waktu yang baik. Jelas sekali ayatnya. Makanya teman-teman, jangan pernah mundur dari Tuhan. Sebab begitu kamu mundur, itu adalah waktu yang baik dari iblis untuk menyerang kamu. Siapa yang bisa tolong Riana? Riana udah dapat? Di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Itu pencobaan Yesus. Itu ceritanya yang Mami mau tanya. Hmm. Iblis menunggu waktu yang baik. Nah, di mana? Menunggu waktu yang baik. Lukas 4, 13. Iya. Betul nggak? Coba lihat dulu coba. Lukas 4 ayat 32. Suryani, tab kamu tuh majuin sedikit. Aku cuma lihat sampai hidung. Nah, kan cakep begitu. Lukas 4 ayat 13. Mute-nya pencet, Suryani. Ayat 13 apa ayat 32, Tante? 13. Coba bener nggak? Coba makanya bantu saya. Ayat 13. Benar 13, Ci. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Luar biasa nggak tuh? Iblis dikalahkan Yesus, dia bukan jauh. Ketika kita menang melawan iblis, iblis bukan jauh, enggak. Tapi dia menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik bagi iblis? Ketika kita mengundurkan diri dari Tuhan. Anda lihat banyak ayat berkaitan. Makanya kita mesti belajar terus, baca terus. Ketika kita terus bergaul dengan Tuhan, teman-teman, maka sebenarnya kehidupan ini udah nyata. Kehidupan ini udah sangat jelas. Mau pilih jalan Tuhan atau mau pilih kesenangan daging. It's up to you. Maka ayat yang tadi aku bilang yang pertama adalah yang atasnya namaku disebut. Itu kita. Ingat ya. Kitalah orang-orang yang percaya.
kepada Yesus dan yang beroleh hidup yang kekal. Oke, sekarang kita satu tema. Paulus sangat menekankan kita harus bertumbuh hingga berbuah bagi kerajaan Allah. Tulis dulu, ini tema kita. Tadi prolog saya tadi. Ya, tadi prolog pembukaan saya untuk 4 kali pertemuan. Maka sekarang tema yang pertama. Paulus sangat menekankan kita harus bertumbuh hingga berbuah bagi kerajaan Allah. Paulus orang pintar, maka pelajaran surat Paulus kepada 7 jemaat itu sangat penting bagi kita untuk bertumbuh. Ya. Jadi Paulus yang sudah mengerti walaupun dia belum pernah lihat Yesus, bergaul dengan Yesus, tetapi dia melihat penampakan ketika dia lagi uber-uber orang Kristen yang dia sampai buta dimelekin sama Ananias, terus dia jadi murid Kristus, maka di Damsyik kalau nggak salah kotanya, suratnya banyak sekali bahwa kita bukan hanya mengenal Yesus, tetapi kita harus bertumbuh hingga berbuah. Dengerin teman, ini makanya hampir sama pelayanan. Ya, Kolose 1 ayat 6, baca dulu. Kolose 1 ayat 6. Agnes, coba baca Agnes. Buka gambar, buka kamera atau Agnes. Agnes nggak di tempat ya. Mami, itu ada 2 Agnes nih. Ada Agnes W sama Agnes Sigmund nih. Ini Agnes baju biru aja dulu udah. Ini Agnes siapa gua nggak tahu, udah keluar. Oke, ayo Agnes, baca Agnes. Kolose 1 ayat 6. Ci, jangan-jangan nggak punya kitab suci bahasa Indonesia ya, Ci? Mute, coba mute. Ci, di-unmute, Ci. Mute, aku nggak dengar sayang. Unmute. Oh, sorry. Mute dari tadi gua ngoceh aja. Iya, nggak ada yang bahasa Indomie. Iya, coba. Bahasa Inggris deh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lari ke sebelah dulu, ambil ke kamar. Ya elah, ini bahasa apa yang kamu punya? Ya udah skip aja, skip. Yang lain. Ya, yang lain. Bayulim. Bayulim udah siap? Tuh banyak orang sambil cuci piring kali, aduh tuh Mbak. Kolose 1 ayat berapa? 6. Kolose 1 ayat 6. Ini bakminya gepeng lagi nih, hobi gue nih bakmi gepeng yang lemes. Aku nggak doyan bakmi bulat, ini bakminya gepeng. Oke. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil itu berbuah. Kan aneh kalau orang nggak ngerti. Masa Injil itu buku, masa dia bisa berbuah? Jadi Anda lihat nggak? Bahasanya beda, poinnya sama lagi. Kalau dia sudah sampai kepada kamu, kepada saya, harus Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Tapi kan dia nggak bisa berkembang bertumbuh sendiri. Maka Injil itu harus kita miliki dulu, ada di dalam hati kita. Membuat kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, maka kita punya beban kepada pertumbuhan orang lain. Ya.
Injil itu sampai berbuah. Jadi kata-kata pergilah, jadikanlah semua orang murid, bukannya jemaat. Jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Jadi ini bukan hanya untuk biarawan-biarawati. Ini adalah tugas Anda dan saya. Bagaimana kita bisa mengajarkan orang, kata ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu harus ada di dalam diri saya. Ketika firman itu di dalam diri saya, dia akan mengubah mindset saya. Bahwa tadinya kita tenang-tenang aja, nggak punya semangat, nggak punya empati sama orang, mau selamat kek, enggak kek, bukan urusan gua. Urusan gua selamat. No, dengar teman-teman. Ketika kamu mengerti, kamu punya tanggung jawab untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu yang namanya berbuah, itu yang namanya pelayanan. Pelayanan menghasilkan buah. Jadi banyak orang tidak mau pelayanan. Dia cuma pelayanannya jasmani saja. Tahu nggak jasmani? Ayo mau nyumbang-nyumbang, gua kasih baju bekas, gua kasih apa, yang gua beli barang nggak kepake, nah nih gua kasih. Paling gampang, nah tak kasih uang aja. Ayo pelayanan. Dengar Tuhan, dengar teman. Tuhan nggak minta duit, nggak minta duit. Dia minta duit, tapi kamu harus berubah karakter. Catat ini, coret merah hijau kuning. Kalau cuman kamu kasih duit doang, tapi kamunya tidak berubah, Tuhan buang kamu kok. Percaya saya deh. Kamu malas melayani. Kamu sombong dengan kedudukanmu nggak mau melayani. Tuhan nggak ada ruginya. Kamu mengundurkan diri, ya tadi binasa. Tetapi orang yang percaya terus ikut Tuhan, walaupun dihina, walaupun dianiaya, walaupun banyak persoalan, terus ikut Tuhan. Satu hari dia akan menerima upah. Ini janji Tuhan. Injil itu harus berbuah. Siapa yang bikin berbuah? Siapa yang bikin berkembang? Ya kamu dan saya. Harus berkembang di seluruh dunia. Coba baca lagi ayat 9 dan 10-nya. Tanya Ibu Cun. Yes, siapa tuh? Marianti. Yes, silakan. Jadi gini, kalau misalnya kita punya teman, kita kan punya kayak tim gitu ya. Terus satu teman itu ternyata memiliki masalah, tapi dia nggak mau terbuka. Jadi cuman dan akhirnya intinya karena masalah itu dia pokoknya malu dah ngomong-ngomong kita orang. Jadi dia mempunyai teman yang dulunya Katolik udah jadi Muslim. Jadi terus dia bicara ke dia, tapi teman ini langsung ya kasih tahu ke kami ini. Ada satu sisi saya pengen sih ngomong sama dia, tapi ada satu sisi lagi bilang, kenapa sih lu kepo banget? Kalau dia nggak datang sama lu minta nasihat, lu kok kekepoan sih mau nasehatin terus? Kalau dia terima, malah nanti malah hasilnya negatif, malah jadi tambah gimana? Aduh, ya kita bilang gimana ya? Abis dia nggak mau datang kepada Romo, nggak mau datang kepada yang lain. Malah dia pergi malah ke tempat-tempat yang menjadi bawa dia jauh dari Tuhan. Kalau kamu, ini pelajaran set cap, selalu jadi teman baik dulu. Ingat ya pelajarannya, kalau mau deketin orang, jadi teman baik.
Jangan Ini udah satu tim, Bu Cun. Misalnya satu kelompok sih, Mia. Dalam kita dulu pelayanan, jadi satu kelompok, udah kenal. nih, kalau kamu punya beban, berarti Tuhan suruh kamu ngomong. Berarti begitu. Iya, itu namanya jangan dengar suara orang. Jangan dengar suara orang. Nomor satu, begitu kamu dengar, bawa doa. Saya banyak anak buah. Banyak yang laganya, aduh harga dirinya tinggi banget. Tapi sebelum saya mau ngomong sama dia, saya bawa dalam doa. Tuhan tolong dia, kasus dia gini-gini. Tolong saya mau loh Tuhan. Saya mau jadi kepanjangan mulutmu, saya mau. Doain 1-2 hari. Kamu baru doa 2-3 hari juga ntar ada cara kamu deket sama dia. Langsung saya kalau mau pergi ke Klender yang biasa, ntar gue mau ajak si A. Anak-anak kan nggak bisa ngomong kalau gue. Tumben mami mau ajak si A. Iya mau gue. Dan selama perjalanan itu gue nggak nanya soal dia. Enggak. Aku kasih lihat kalau makanan lebih, kasih si A tuh. Suruh bawa pulang. Nanti dia punya perasaan aku perhatiin dia. Kalau dia punya perasaan, lama-lama, kemarin kamu diberkati nggak ikut denger praise and worship? Iya. Mau ikut lagi ya? Mau. Nah, gua ajak lagi. Bikin deket dulu, bikin deket. Secara private. Kamu nggak usah tanya. Dia ngomong aja. Itu pengalaman saya. Oke, Bu Cun. Ya, kalau kamu mau langsung nasihati, dia tutup pintu. Kalau dia berkenan, dia senang sekali. Kok kamu perhatiin saya? Tetapi kalau dia nggak berkenan, dia akan lebih tutup kenceng bentengnya. Tetapi kalau kita deket sama dia, apalagi gue nenek-nenek sih ya, jadi kalau deket sama dia gue rangkul, ntar ada doa lagi rame-rame, aku doain dia. Gitu. Nggak tanya soalnya, nggak nanya soalnya. Jadi kalau ada di hati itu terus menerus kayaknya saya kok, aduh nggak bisa. Itu namanya Tuhan. Itu namanya Tuhan taruh di hati kamu karena kamu punya berbelas kasih. Tetapi kan Tuhan kasih kita bijaksana. Kamu tahu nggak nih sampai? Ini kan nggak sampai ya ke Jakarta, jangan sampai-sampai nih. Ini di tim kita ada satu anak mati bunuh diri. Oh gitu ya. Bunuh diri, maminya tim. Dan dia turun sampai 4 kilo karena banyak orang diuskirah mau tahu. Baik-baikin dia ujungnya nanti ngomongin, kok emaknya begini, kok anaknya bisa begini, kok emaknya kan udah tim, kenapa bisa? Orangnya tertekan mengundurkan diri. Nah gue pepet. Gue deketin terus, gue kasih dia tugas. Gue nggak tanya. Dia cerita sendiri. Bijaksana. Ingat ya teman. Siapa sih yang mau nyimpen sampah di dalam hati? Kalau bisa juga sampah ini dia mau keluarin. Dia juga ngerti firman. Dia tahu firman. Tetapi dia punya ketakutan. Kalau gue cerita sama Marianti, satu hari kan ada ayat. Cetak aja di dinding. Bisa dengerin kita ngomong tuh, kata Amsal. Iya. Oke, Bu. Thank you ya, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Kalau mau tanya silakan. Kalau enggak, kita maju ke ayat keduanya. Kolose 1 tadi ayat 6 ya. Sekarang ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan yang 10. Siapa yang bawa? Ibu Yos, siapa nih Ibu Yos? Pada tutup aku nggak tahu nih. Mukanya ditutup semua. Lina Albis, ada nggak Lina Albis? Ada. Ayo coba buka.
Saya pakai handphone, jadi saya lihat dari Google nggak apa-apa ya. Nggak punya Apple. Kamu tinggal di mana? Di Amerika, di Savannah, Georgia. Oke, sekarang baca Kolose 1 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Bentar. Tadi kan kita baca Kolose 1 ayat 6. Sekarang ayat 9 dan 10-nya. 1 ayat 9 10. Oke, udah dapat. Bentar. Bentar lagi download. Loading. Aduh. Pakai kitab suci aja, Lina. Nggak punya bahasa Indonesia. Adanya bahasa Inggris. Ini udah ada. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bacanya tidak bagus, Lina. Saya tidak mau baca begitu. Saya mau yang ada koma baru napas. Kalau nggak ada koma, terus baca sekali lagi. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Coba baca begini nih. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu nggak baca, denger aja juga bisa ngerti. Terus, ayo baca ayat 10-nya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Keren nggak tuh, coba? Nggak usah dibaca, denger aja orang bisa mengerti. Ya kan? Jadi ingat nggak tuh, sejak Mariana tadi, siapa saya lupa. Istrimu siapa namanya? Mariati. Nah, sejak waktu Mariati mendengarnya, maka Mariati tiada berhenti-henti berdoa untuk teman itu. Jadi kita yang nasihatin meminta supaya Mariati menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa urusannya? Coba saya tanya lagi. Dede sama Riana, sama Yudi. Pengertian yang benar. Apa itu pengertian? Saya udah bilang ya dulu, hafal ayat ini. Ini akan keluar terus-terusan. Pengertian. Apa itu pengertian? Ayo. Supaya kita ini anak-anak Tuhan menerima segala hikmat. Hikmat kan saya udah ajar, itu dari Allah. Hikmat itu dari Allah. Hikmat itu adalah hasil dari persekutuan yang erat dengan Allah. Hikmat kebijaksanaan. Ya. Jadi hikmat itu adalah hasil. Jadi hikmat dan pengertian. Ayo, apa itu pengertian? Nah, aku udah kasih waktu nih. Ayo, Riana, apa itu pengertian? Pelajaran awal saya udah kasih.
Aduh, Amsal 9 ayat 10. Amsal 9, Lina coba, Lina Albis baca lagi, Amsal. Pakai kitab suci apa pakai download lagi? Lu susah ada pakai download. Yang pakai kitab suci adanya di atas. Habis Mazmur, bawahnya Amsal. Habis Mazmur, bawahnya Amsal. Ada orang teman saya mau berangkat tanggal 18 ini. Dia berangkat 6 orang. Dengerin ya. Dia berangkat 6 orang, tapi bocah kecilnya 2, jadi sama papi mami. Kopernya jadi kali 2 kan bisa banyak. Mau nggak dibawain kitab suci, di drop di mana? Dia ke Seattle. Siapa yang deket sama Seattle? Mau dibawain? Mau, Mi. Ya dengerin. Kan orang-orang kalau ke Jakarta suruh bawain kitab suci kagak mau karena keberatan. Nah, bisa apa enggak saya nggak tahu. Saya bisa kali nitip sama dia 10 biji barangkali, aku nggak tahu. Seattle sama kamu deket apa jauh? Dia tinggal ke Seattle sama kita lumayan sih, Mi. Tapi kalau misalnya Seattle lumayan jauh. Karena Seattle lumayan jauh. Tapi kalau misalnya dia bisa bawain, nggak usah banyak-banyak deh, Mi, 5-6 biji, tapi yang tulisannya gede-gede, Mi. Iya, yang gede-gede memang. Aku bawain yang bawa. Kalau mau aku ada teman di Seattle, dia bisa bawain ke Medford. Dari Medford ada yang mau datang ke sini tanggal Thanksgiving. Thanksgiving itu tanggal piro? Tanggal 25 nih, 25 November. Cocok tuh, Mila. Cocok tuh. Saya buy-in dia dulu ya. Dia Mudah-mudahan bisa ya Bu Chun, saya juga mau untuk komunitas di LA. Saya juga mau kalau ada yang baik Indonesia. Ya, saya mau ya. Saya mau. Saya buy-in dia ya. Ya, nanti kasih tahu Dede ya. Ya, nanti Mami kasih tahu aja, Mi. Mami bisa bawa, orangnya bisa bawain berapa. Nanti tinggal kita tinggal distribute di sini siapa-siapa yang perlu. Iya, begitu. Aku senang sekali. Jangan ke Google dulu baru download lagi. Aduh, capek. Kalau kalian pulang ke Indonesia mau bawa pulang ke Amerika kan, kalau bawa kitab suci tuh keberatan. Aku lihat orang dititipin juga orang kagak mau kalau kitab suci. Tapi ini dia punya space gede. Ya, banyak gitu. Yang kayak si kemarin si Sheila datang pertama mau pergi cuman bilang sama saya. Maka setengah koper dia itu kan kamu tahu kan Riana, aku kirim bakal cicitku mau segala apa gua kirimin. Tapi kan biasanya kalau orang mau berangkat, dia sendiri bakal keperluan anaknya, apanya udah penuh gitu loh. Nah ini orang perginya rame-rame. Pastilah bocah-bocah kecil masa bocah kecil kira-kira di bawah 10 tahun, dia lebih dari 5 tahun lebih, tetap dapat dan 10. Sekarang Kolose 1 ayat 9 dan 10. Jadi ketika sejak kami mendengar ada kebutuhan, jadi kami tidak berhentinya berdoa. Minta sama Tuhan hikmat dan pengertian. Pengertian itu ada di Amsal 9 ayat 10. Ayo baca. Tadi kan saya lagi tanya apa itu pengertian. Ya. Nah, pengertian takut akan Tuhan. Coba baca dari awalnya. Bukan takut akan Tuhan, bukan. Coba. Dari awal. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, jadi pengertian apa itu, Dek? Mengenal yang Maha Kudus. Mengenal yang Maha Kudus. Maka awal dari segala hikmat takut akan Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, kamu baca firman setiap harinya, gitu loh. Yes. Nah, nanti
Ketika kamu baca firman setiap hari, maka kamu punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ingat nggak tadi awal saya ngomong? Bergaul dengan Tuhan. Maka kita saling mengimpartasi, tadi awal saya bilang. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan adalah sumber segala hikmat. Ketika kita bergaul dengan sumber segala hikmat, maka percaya kita juga diimpartasi oleh hikmat. Dan pengertian, kan kita berdoa. Dan bukan hanya hikmat, tapi pengertian mengenal Allah dengan benar ya melalui firman. Karena banyak orang, catat yang saya ngomong, oh ya direkam nggak apa-apa. Banyak orang sibuk untuk hal-hal rohani, tetapi dia tidak bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Banyak orang habiskan waktu yang kelihatannya rohani, tetapi bertahun-tahun karakternya enggak berubah. Seharusnya kalau dia rohani, dia bergaul dengan Allah, Allah impartasi karakter Allah, maka Anda dan saya harus berubah. Harus berubah. Menyerupai Allah. Jelas kan? Kalau kita mengenal pengenalan yang benar, firman Tuhan, kita pasti memperoleh hikmat dan kita pasti diubahkan karakter kita. Tadi saya udah ngomong loh, Tuhan bukan kamu kerja, nyumbang, tapi karakter kamu nggak berubah. Dengar yang di atas tadi. Yang Tuhan mau, ketika kita bergaul dengan Allah, maka kita berani melakukan apapun bagi Allah. Ada 5 pengorbanan, ingat itu? Coba, Riana, ulang sekali lagi. Apa yang Tuhan butuh? Nggak boleh dipindah-pindah. Kalau kita mengasihi Allah, kita bersekutu dengan Allah, maka ada 5 pengorbanan kita. Ayo, Yudi, apa aja Yudi? Riana catat mulai. Ya. Apa aja? Berdoa. Yang pasti berkorban waktu. Waktu. Tenaga. Tenaga. Uang. Belon. Belon. Waktu, tenaga, orang cuma sampai di sini. Banyak orang mencintai Tuhan, kasih waktu, kasih tenaga. Ini orang baru catat ya. Ketiga, skill. Skill termasuk antar jemput, kata Pak Joko ya, Pak Tomo. Pak Tomo tuh, oh Philadelphia ya, Pak Tomo tuh Philadelphia. Aku ada PA di sana. Ada yang pintar masak, disuruh masak melulu. Ntar kalau pertemuan, lu yang masak bakmi ya, lu masak kue, kan kue lu enak. Gitu. Kalau punya mobil nganggur, nggak kerja, ntar lu yang jemput ya. Gitu. Waktu, tenaga, skill, keempat baru uang. Catat, semua catat. Dulu saya ngajar cuma sampai sini. Berjalannya waktu saya tahu ada kelima yang harus kita korbankan. Apa, Riana? Harga diri, Mi. Iya, harga diri. Makanya tadi pelajaran awal ayatnya, merendahkan diri. Kamu lihat nggak? Dari sudut mana aja ayat itu berkaitan. Kalau kita tidak mengerti poinnya, kalau kita bisa menangkap nilainya, maka bahasanya berbeda-beda, tapi nilainya adalah sama. Ingat itu. Ya. Jadi teman-teman, kita berdoa minta supaya menerima segala hikmat dan pengertian, pengenalan yang benar supaya apa?
mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kata ayat 9 tadi. Sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya dalam segala hal. Ini yang berubah karakter, bukan teman-teman. Karakter. Ikut Tuhan, berkorban 5, kita berubah karakter. Itu poinnya. Saya ulang ya, supaya dicatat. Katanya cinta Tuhan, pas kita cinta Tuhan, harus ada yang berubah dari kita. Kita harus berani berkorban sama Tuhan. Ketika kita berkorban begini sama Tuhan, akhirnya kita mengetahui rencana Tuhan. Maka hidup kita layak di hadapan Tuhan. Ketika kita berubah, karakter kita berubah, sekarang bisa nggak kita memberi buah? Bisa nggak kita karakternya diubah? Bisa. Ingat itu. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, firman lagi. Roma 1 ayat 13. Roma 1 ayat 13. Yosiko Santoso. Lagi duduk apa lagi kerja nih? Yosiko Santoso. Siapa lagi nih yang lagi, aduh kebanyakan ditutup ya. Aku jadi nggak kenal, mestinya kalian buka sayang. Mila ada Mila. Roma 1, Roma 1 ayat 13 Mila. Ya, Roma 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Bayangin, Paulus kan keliling. Di antara bukan bangsa Yahudi, dia sudah menemukan buah. Kalau kamu nggak ngerti, agar di tengah-tengah kamu, aku menemukan buah. Kan lucu. Kamu catat, tadi saya lupa. Saya ulang besok. Manusia seumpama pohon buah di kitab suci. Di dalam kitab suci, maka manusia seperti pohon buah. Ingat itu. Ya, itu kalau kamu baca, ntar banyak. Manusia seperti pohon buah. Jadi lihat nggak si Paulus di umat di Roma. Roma nih kota bagus, kota kuat budayanya, kuat ekonominya, ya. Tapi di tengah-tengah begitu, aku mau menemukan buah. Ngomong buah terus, nanti next saya ajar tentang buah apa aja. Roma 7, terusin aja Mela. Roma 7 ayat 4. Roma 7 ayat 4. Yani mau kemana? Oh, dia udah misa Jumat pertama, Mi. Tante, saya ada ibadat Jumat pertama. Saya mesti nyiapin Zoom-nya dengan Romo Kanis ya di komunitas LE sebentar lagi. Ya. Sampai jumpa ya, Tante. Oke. Terima kasih. Sampai minggu depan, Cisur. Ya, sampai minggu depan. Oke. Ayo Mila. Ya. Roma 7 ayat berapa, Tante? Berapa? Sorry. Roma 7 ayat 4. Oke. Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sekali lagi ngomong berbuah. Anda lihat nggak? Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak jelas. Berkali-kali di beberapa suratnya Paulus selalu berkata, ya, aku nggak ajarin tentang kamu telah mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat adalah perbuatan.
maka kita itu udah mati perbuatan yang nggak benar oleh pengorbanan tubuh Yesus. Aku ngajar ini dulu ya. Tapi sekarang setelah kita ditebus, tadi aku pakai bahasa yang lain, sekarang kita udah ditebus dengan menderita, tadi aku udah ngomong, sekarang kita udah jadi milik orang lain. Milik siapa? Milik yang menebus dong. Ya kan? Dia yang menebus kita, dia udah mati-matian bakal kita, masa kita do nothing? Malu dong. Orang kasih sampai nyawanya loh, kasih nyawanya sama kita. Masa kita nggak kerja apa-apa? Makanya saya bilang pelayanan itu adalah kewajiban juga. Tetapi pelayanan itu menghasilkan buah. Nggak mungkin menghasilkan buah tanpa kamu hidup dalam pelayanan. Ingat ya, kamu harus pelayanan. Makanya tadi dari awal aku udah bilang, pelayanan sama berbuah itu berkaitan, hanya ada beberapa ayat yang berbeda. Jadi kalian yang udah ditebus oleh Yesus, dosa kamu diampuni, doa kamu dijawab, masa kamu nggak mau kasih thanksgiving sih? Dari nggak ngerti jadi ngerti, dari berdosa disucikan, dibenarkan. Masa kamu nggak mau kasih apa-apa sama Tuhan? Kasih apa thanksgiving-nya? Berbuah. Ingat itu. Ya. Agar kita berbuah bagi Allah. Diulang lagi di Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Lina udah bisa baca. Siapa lagi? Tadi aku udah panggil Yosiko. Yudi, baca Yudi. Dari tadi aku udah dengar suara Yudi. Filipi 1 ayat 22. Yudi. Tuh, nggak ada orangnya. Yudi ngapain? Iya. Udah, Filipi 1 ayat berapa? 22. Ayat 22. Kamu lagi ngapain, Yud? Enggak, lagi dengerin. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Baca sekali lagi, nggak enak bacanya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Coba kalau menurut Yudi, kira-kira apa kalau dapat ayat ini? Ayo cepat. Ya, harus melayani, tapi kadang-kadang tidak. Nah, kedengeran, Oma. Apa-apa? Ayo, Yudi. Agnes Sigmund. Lagi sakit, Mi. Jadi dia dengerin aja. Oke. Grace, siapa Grace? Ayo Grace, belum ngomong juga dari tadi nih. Coba. Kira-kira apa tuh artinya? Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, berarti bagi saya bekerja memberi buah. Jadi apa? Riana lagi deh. Coba aku pengen tanya deh. Berarti hidup itu harus berbuah, Mi. Harus ada hasilnya. Pelayanan. Nah, kalau misalnya kita harus memilih, ya kita harus memilih terus untuk pelayanan dan berbuah. Nah, coba sekarang baca sekali lagi. Titus 3 ayat 14, hampir sama. Coba. Ini dua di-combine, kamu jadi jelas. Titus. Ya. Titus 3 ayat 14. 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus,
asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhir. Salah. Terbalik. Titus 3 ayat 14. Oh, ini dia. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk mendapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dan biarlah saya belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup saya jangan tidak berbuah. Dua ayat ini kalau dikombin, maka bekerja harus, karena kita butuh duit. Nggak kerja jangan makan, kata 1 Tesalonika 3 ayat 10. Tapi bekerja bukan untuk diwarisi anak-anak. Anak-anak diisi otaknya untuk hidup takut akan Tuhan, untuk kepintaran. Udah, jangan terus kerja, anak masih tidur, udah pergi kerja, anak masih tidur, kita belum bangun, anak mau tidur, kita belum pulang. Apalagi kalau punya anak-anak. Maka kalau kita bekerja, cukup untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Ini firman yang ajar, bukan Ibu Cun yang ajar. Untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Jadi Mi, dengan kata lain, Tuhan nggak mau kita kerja gila-gilaan untuk mencari duit gila-gilaan, tapi keluarga terbengkalai. Ya. Matanya tuh ya duit aja, matanya duit aja. Karena matanya duit, di Jakarta banyak orang yang kena. Bank kasih 5%, 6% setahunnya. Maka ada suatu usaha yang menghasilkan 4%, 5%, 3%, saya nggak tahu 3-5% sebulannya. Berbondong-bondonglah orang kaya taruh duit di situ. Itu serakah bukan? Fokusnya duit bukan? Ya, serakah banget. Ya, bukan Cun, gua bakal ini. Ya sudah, gua diem aja dan ngomongkan nggak boleh. Jahatin orang, judge orang nggak boleh. Tahu nggak kamu? Dimakan apa enggak? Habis. Ada yang sampai stres berat. Ada yang bunuh diri. Ada yang rumah dia tinggal, dia jual yang lain, yang dia kontrakin, dia jual. Masuk semua. Yang 10M, yang 5M. Yang 5M itu teman saya. Orangnya biasa-biasa doang. Tapi ternyata dia simpen duit. Orang sederhana bisa 5M. Coba bayangin. Dicek semuanya. Mati sekarang dia. Coba bayangin. Bakal siapa? Duit di 4 dia simpen. Bakal siapa? Bodoh kan? Nggak menikmati. Uang itu kan upah, bonus, nikmati. Dia menyiksa diri agar kemudian lega kalau depositonya tambah terus. Kata firman Tuhan, ada kan ceritanya orang muda yang kaya, ingat ya? Satu lagi kita yang ibunya saya mau perbesar terus dulu dia bilang gini, kalau gue punya 2M aja Cun, lebih dari 2M gue bakal Tuhan. Udah punya 3M aja nih, udah punya 3M. Dia masukin tuh ke perusahaan itu, dicek semuanya, stres sekarang, kegatalan nggak bisa tidur, setengah mampus dia kumpulin 3M. Anda lihat, bekerjalah untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok, tapi yang dituntut jangan tidak berbuah. Jangan tidak berbuah.
Saya iya. Yang jemput saya udah datang jam 9. Maaf, saya mesti pelayanan. Sudah ya? Baik, Iya, Mami, thank you waktunya untuk hari ini, dan kita akan melanjutkan pelajaran kedua nanti minggu depan jam 8 pagi waktu Indonesia ya, minggu depan. Ya, karena Nanti. masalah kita perubahan waktu. Ya. Ibu Esther 2 Tesalonika 3 ayat 10 kalau nggak salah ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Oke. Terima kasih banyak Mami, terima kasih banyak teman-teman yang udah mengikuti hari Terima kasih ini. banyak, Ibu. Ya, kita akan melanjutkan minggu depan jam yang sama di Amerika, jam 8 pagi waktu Indonesia. Oke, Mi, selamat Terima pelayanan. kasih. Sampai Terima ketemu kasih lagi semuanya. nanti Terima kasih, minggu Ibu depan. Tun. Ya, have a blessed week, Bye. blessed day. Oke, thank you ya semuanya. Sampai nanti. Yuk, Mami Cun boleh keluar dulu, kita doa tutup deh. Iya, sebentar. Kita matiin dulu recordingnya.